Shalom semua. Kurang semangat ah. Shalom semua. Puji Tuhan. Meskipun cuacanya cukup mendung, kayaknya masih semangat semua. Mendung dikit. Anggap aja mendung biar positive thinking. Sebelum kita memulai, saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ke ibadah sore pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini, atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami yang terus melimpah. Kami juga bersyukur pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk hadir di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang belum bisa hadir ataupun sedang di perjalanan, kiranya Engkau terus memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, teman-teman, saudara semuanya, ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Shalom semuanya, sekali lagi shalom. Kurang semangat ah, shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita akan datang memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Lalu untuk memulai ibadah kali ini, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, segala puji syukur. Boleh sambil tepuk tangan semuanya? Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita akan nyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian, tema kita pada hari ini adalah The Lord of Creation, The Wind and Waves Obey Him, yang diambil dari Lukas 8 ayat 22-25 yang mengutip salah satu kisah perjalanan Tuhan Yesus Kristus dalam misi pelayanannya di dunia ini, di mana di saat para muridnya bersama Yesus di perahu, badai menerpa, dan ketika saat itu semua murid ketakutan dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah kami." Lalu
Tentu saja Tuhan menghardik angin ribut itu dan angin pun dan laut pun kembali tenang. Namun ada satu kata yang Yesus ucapkan dan membuat saya juga cukup tertegun. Di manakah kepercayaanmu? Terkadang dalam hidup kita mengalami berbagai macam badai kehidupan yang membuat kita mungkin terjatuh atau merasa putus asa. Namun kita seakan lupa bahwa pada dasarnya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita, yang akan membuat kita bangkit dari keterpurukan. Mari bersama kita berefleksi. Sudahkah kita menjadikan dan memandang Kristus sebagai penolong utama yang memegang tangan kita dalam melangkah menuju badai kehidupan? Atau masih bersandar pada kekuatan kita sendiri? Bapak, Ibu, Saudara, saya berikan waktu untuk berefleksi secara pribadi. Mari bersama sambil menghayati betapa besar kasih setia Tuhan supaya hidup kita dalam menghadapi badai hidup kita sambil mengangkat pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, dan bebaskanku. Dia buka hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sekali kita nyanyikan kembali Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan kehendak. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami beribadah di sore ini. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai setiap kami dan biarlah firman Tuhan diperdengarkan. Kami siap, ya Roh Kudus berkuasalah atas setiap kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore semua. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Semoga firman Tuhan tetap terdengar jelas ya, dengan suara saya yang gak jelas. Mari saudara, kita akan membacanya. Saya akan membaca ayat yang ke-22 sampai dengan 25.
pasal 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kami binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah sebenarnya orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Haleluya. Saya belakangan hari ngikutin beberapa berita yang mewarnai lini masa saya ya. Kira-kira ini isinya ya. Mungkin timelinenya rekan-rekan agak berbeda. Tapi yang muncul di medsos saya, di YouTube ya, kayaknya algoritmanya membawa saya pada berita-berita ini. Ada lagi berita yang lain ya, misalnya tentang Rinjani, tentang apa lagi ya. Ini yang mewarnai. Dan kalau saya lihat ya, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang menggelisahkan. Kayaknya, aduh, masihkah ada harapan ya dengan pemerintah, dengan bumi, dengan penduduk ya, dengan toleransi, dengan ekonomi ya. Mulai Netanyahu ngomong soal Indonesia aja kita gemeteran ya. Oh nanti kalau rudalnya ke sini gimana ya, begitu ya. Itu menggelisahkan. Saudara, mungkin perasaan yang serupa juga dialami oleh orang-orang dalam konteks bacaan kita. Saudara, Injil Lukas ditujukan kepada seorang bernama Theophilus. Dan dia adalah seorang yang non-Yahudi, seorang Kristen. Dan penulis Injil Lukas mau memperkenalkan sesuatu kepada dia. Theophilus, dia adalah seorang pengikut Kristus, tapi dia pasti juga mengalami desakan, tekanan. Kenapa? Karena sebagai seorang yang non-Yahudi, mungkin saja dari namanya yang lus-lus itu kan Romawi ya. Kecuali Parilus ya. Nah. Dia mungkin juga mengalami tekanan karena sebagai seorang Romawi dia harus tunduk kepada kaisar. Dan dia nggak mau untuk melakukan itu karena dia punya Kristus. Maka ada banyak sekali mungkin tekanan-tekanan yang dia alami. Dan penulis Injil Lukas mau menegaskan banyak hal tentang siapa Kristus yang dipegang oleh Theophilus ini. Saudara, Theophilus hidupnya mungkin juga nggak mudah. Maka penulis Injil Lukas harus 2 kali nulis satu yang menjelaskan tentang Kristus. Tapi Theophilus bukan hanya sosok pribadi, Theophilus juga mungkin saudara dan saya. Theophilus itu namanya dibentuk dari 2 kata, ya. Theos dan Philia, sahabat Allah. Dan kalau sahabat Allah itu adalah saudara, dan saudara sedang mungkin ada dalam keadaan seperti Theophilus, maka bacaan firman Tuhan hari ini relevan untuk kita semua. Maka mari kita melihat teks firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25 yang kita baca ini, dan kiranya Tuhan menunjukkan sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang sebenarnya penulis Injil Lukas mau sampaikan juga pada saudara dan saya Theophilus modern ini, saudara. Kalau kita melihat bacaan tentang kisah angin ribut ini,
dirangkai dengan sebuah kisah, semuanya ada di di pasal 8, saudara. Diawali dari keterangan tentang Yesus yang pindah-pindah tempat untuk mengajar. Dan di sana disertai beberapa perempuan, dan itu bukan perempuan-perempuan sederhana, tapi juga perempuan-perempuan yang punya kedudukan tinggi di masyarakat. Mereka mendukung pelayanan Yesus dan pindah-pindah tempat untuk melakukan pelayanan. Dan digambarkan beberapa ayat di pasal 8 bahwa Tuhan Yesus pengikutnya juga banyak, yang mau dengar pengajarannya juga banyak juga. Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang 4 jenis tanah, tanah berbatu, tanah semak duri, dan seterusnya. Lalu ia menutup dengan satu hal penting, ya saudara. Penutup dengan ayat yang ke-21 ketika dia mengatakan begini. Saudaraku, ibuku, dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kalau ada banyak sekali hal-hal yang diajarkan Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu akan menjadi saudaraku kalau kamu melakukan semua yang kuajarkan. Ditutup semua pengajaran Yesus. Dan penulis Injil Lukas mau menghadirkan satu hal yang menguatkan setiap orang yang mau ngikut pengajaran Yesus. Apa itu? Salah satunya adalah kisah kita ini. Angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan ada dalam sebuah rangkaian 4 kisah yang lainnya. Tuhan Yesus mengusir setan di Gerasa, lalu menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan membangkitkan anak Yairus. Jadi semua itu mau menegaskan kuasa Yesus. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu kuasa itu, yaitu kuasa atas alam ini. Ini harusnya khotbah serial nih. Minggu depan kuasa yang lain. Begitu. Mari kita melihat ayat 22, saudara. Kisah kita diawali dari ajakan Tuhan Yesus. Mari kita bertolak ke seberang, saudara. Ke seberang dalam konteks kisah kita ini adalah tempat, salah satu tempatnya, kalau kita baca ayat selanjutnya, itu adalah Gerasa, saudara. Gerasa adalah salah satu kota dari 10 kota yang disebut Dekapolis. Itu adalah daerah-daerah yang gak mau orang-orang Yahudi sentuh, saudara. Kenapa? Karena di sana banyak orang-orang kafir. Banyak orang-orang yang piara babi di sana. Banyak orang-orang yang gak menjaga ajaran di sana karena kawin campur dan lainnya, saudara. Maka orang-orang Yahudi gak mau datang ke sana. Karena itu daerah yang dihindari. Tapi Yesus menyuruh para murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Saudara, ke seberang bukan hal sederhana. Itu sesuatu yang menyebalkan mungkin, yang nggak mau disentuh oleh para murid, ya. Karena mereka orang najis. Saya punya dendam sama mereka mungkin. Saya nggak mau nanti ketularan ini dan itu. Saya adalah orang yang lebih hebat dari mereka. Mungkin itu yang ada dalam benak para murid saat itu. Saudara, bukankah kita juga sering ada dalam posisi para murid yang nggak mau menuju ke seberang, padahal Tuhan menyuruh ke seberang? Yang mempertahankan ego kita nggak mau ke seberang. Ke seberang mungkin adalah ketika saudara mau ulurkan tangan saudara kepada teman saudara yang bertahun-tahun udah nggak ngomong lagi sama saudara. Mungkin seberang bagi saudara adalah hubungan toksik dengan pacar saudara yang saudara rasa nggak bisa lepas. Karena kalau lepas nanti gimana ya? Aku nggak tahu di sana ada apa. Atau pekerjaan yang selama ini nampaknya saudara bekerja, tapi saudara diperbudak di sana. Saudara seberang, saudara banyak sekali. Termasuk para orang tua mungkin. Seberang saudara adalah mungkin ketika saudara nggak mau memberikan ruang kepada anak saudara yang mau merantau. Janganlah deket-deket sama mama papa aja. Seberang kita banyak, saudara. Dan kadang Yesus mau meminta kita, mari bertolak ke seberang. Keluar dari zona nyaman itu. Menuju ke tempat yang nggak tahu ada apa di sana. Mungkin sesuatu yang kita nggak mau sentuh, sesuatu yang kita ragu untuk pergi dari tempat itu. Saudara Musa pernah ngalamin satu poin penting dalam hidupnya, yaitu ketika dia berjumpa dengan semak yang terbakar itu. Lalu ketika dia melihatnya, ada satu bagian di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, ia berkata begini, baiklah aku menyimpang ke sana. Saudara, kata menyimpang ini menunjukkan bahwa dia mau sedikit keluar dari apa yang rutin. Keluar dari apa yang selama ini dia lakukan.
Dan menyimpang itu bukan perkara mudah. Tapi menyimpangnya Musa membuat dia mengalami banyak hal. Berjumpa Tuhan dan mengalami banyak hal. Saudara, seberapa banyak hal yang Tuhan pakai untuk membawa saudara pergi ke seberang. Tapi saudara memilih tetap ada di sini. Saudara nggak mau keluar dari tempat ini karena seberang itu misteri. Seberang itu menyakitkan. Seberang itu nggak jelas. Hari ini mungkin Tuhan juga sedang berkata kepada saudara, ayo bertolak ke seberang. Kenapa yang kita harus lakukan, saudara? Saudara, kisah kita berlanjut, ya, di mana ketika mereka menuju ke seberang, Yesus menyertai mereka. Dalam teks kita ayat 22 disebutkan walaupun Yesus menyertai, Yesus tidur. Puji Tuhan gak ada yang tidur ya di sini. Yesus tidur, ya dia lelah habis begitu panjang perjalanan pengajarannya dan dia lelah. Tidur, sebuah gambaran kemanusiaan yang penulis Injil Lukas gambarkan. Dan saat Yesus tidur, saudara ada sesuatu yang terjadi, sekonyong-konyong tiba-tiba saudara, badai itu terjadi dan dalam kisah kita disebutkan ayat yang ke-25, 23 maksud saya, perahunya kemasukan air. Lalu disebutkan perahu itu masuk air dan Injil yang lain mengatakan hampir tenggelam ya. Dan mereka ada dalam bahaya. Jadi ini perkara nyawa saudara. Ini bukan masuk air terus bisa dikeluarin. Saudara kalau yang suka naik perahu itu masih bisa dikeluarin. Ini mungkin gak bisa dikeluarin. Dan bahaya terjadi. Dan perkataan para murid-murid ketika berkata, guru kita binasa. Ini menunjukkan ini hidup mati ini. Ini benar-benar bahaya saudara. Kalau ini adalah perjalanan bersama Tuhan dan itu terjadi karena ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, ini gak seru saudara. Misalnya badai itu ya Tuhan ambil tidur, badai bergeraklah. Itu gak seru. Karena ya ini skenario-nya Tuhan dong. Ya. Tapi bagi saya badai bekerja pada naturnya. Ya badai tiba-tiba datang pada konteks danau itu memang bisa terjadi saudara. Angin yang berubah tiba-tiba lalu akhirnya menjadi badai yang begitu dahsyat. Bisa terjadi pada tempat itu. Banyak hal-hal yang saya pikir ketika Tuhan menciptakan lalu ia membiarkan itu untuk bekerja pada naturnya. Sama seperti kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Emang Tuhan gak tahu tuh ada ular di situ? Emang Tuhan gak tahu kalau nanti ngobrol sama Hawa lalu akan Hawa jatuh? Tuhan tahu, tapi Tuhan membiarkan itu untuk proses natural. Apakah tsunami di Aceh yang ratusan ribu orang meninggal itu, Tuhan gak tahu itu? Tuhan pasti tahu saudara. Tapi Tuhan membiarkan itu terjadi. Ada ruang di mana natur itu bekerja dengan baik. Artinya ada banyak sekali komponen-komponen dalam kehidupan kita yang kita juga ya, kita nggak semuanya lalu mengatakan, Tuhan kenapa sih kamu biarin ini terjadi? Kenapa Tuhan kamu biarin itu menimpa saya? Saudara itu natur dari kehidupan kita. Badai pada saat itu adalah proses yang natural juga terjadi. Artinya Tuhan mengizinkan ada sesuatu yang berat terjadi pada para pengikut yang juga mengikuti perintahnya. Termasuk saudara dan saya mungkin. Saudara dalam kesaksian Mazmur 23, ketika pemazmur menggambarkan gembala yang baik. Saudara, Mazmur itu nggak menggambarkan hanya gembala yang menuntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi lihat bagian teks ini saudara, ayat 4 dan 5. Ia berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tetap walaupun kita punya gembala yang baik, kita masuk juga lembah kekelaman. Disebutkan di dalam ayat yang kelima, mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, mengurapi kepala dengan minyak bukan untuk pengurapan raja. Saudara, ini gambaran tentang luka seekor domba. Seorang domba lagi. Seekor domba yang terluka, lalu gembalanya kasih minyak sebagai antiseptiknya. Saudara. Artinya selain ke lembah kekelaman, dia juga terluka.
Natur kehidupan. Jadi kalau hari ini saudara dalam situasi berat hidupmu. Mungkin saudara dikhianati sama teman. Itu natur seorang berdosa. Saudara, uji praktek saudara yang berhubungan dengan alam itu gagal. Itu juga natur. Ada banyak hal yang bagian dari proses hidup kita yang memang itu terjadi dalam hidupnya. Yang berat. Tapi saudara, ingat beberapa hal penting. Kisah kita ini menggambarkan para murid-murid di tengah bahaya sekalipun. Mereka nggak gelisah atau mengandalkan diri mereka sendiri. Teks kita ayatnya yang ke-24 disebutkan, mereka membangunkan dia. Dia datang kepada Yesus. Lalu menyampaikan kegelisahannya. Guru, kita binasa. Ia datang membangunkan karena dia percaya. Ini guruku, ia punya kuasa untuk melepaskan aku dari bahaya. Datang dan menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan. Saudara, kasus bunuh diri banyak sekali karena bingung mau datang ke siapa. Gak mampu untuk ngomong juga. Atau orang-orang gak begitu peduli. Dibangunin gak bangun-bangun. Saudara, saya suka dengan lagu ini, saudara. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Saudara, lagu ini natural sekali bagi saya. Gak apa-apa kok nangis. Nangis adalah cara kita mengeluarkan emosi kita. Itu kemampuan kita meregulasi emosi kita. Gak apa-apa kok datang ke orang lain untuk ngobrol. Tapi datang ngobrol perlu sebuah kekuatan. Ada banyak orang yang gagal untuk ngobrol, ngomong. Karena dia merasa gak ada jalan keluar. Para murid-murid membangunkan guru karena dia tahu bahwa gurunya bisa menolongnya. Walaupun mereka juga gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi setidaknya mereka mencurahkan, guru kita binasa. Guru saya lagi gelisah. Guru aku merasa sendiri. Guru aku merasa dikhianati. Guru aku merasa sakit sekali. Aku merasa khawatir. Saudara, ngomonglah sama guru. Yesus membuka dirimu untuk juga merasakan kasih Tuhan itu. Walaupun ada lembah kekelaman, tapi Sang Gembala selalu bersamamu. Walaupun kelihatannya dia tidur, tapi ia bersama engkau di perahu yang sama. Saudara, kalau Tuhan mengutus kita untuk ke seberang, dan ada situasi yang gak mengenakan terjadi di seberang, bahkan dalam perjalanan menuju ke seberang, Tuhan punya tujuan itu. Apa tujuannya, saudara? Di ayat yang ke-24 dan 25 disebutkan bahwa akhirnya Tuhan bangun. Ya, Yesus bangun, saudara. Yesus bangun lalu ia menghardik. Sudah kata menghardik menunjukkan bahwa ada sesuatu yang Yesus gak sukai.
Kata yang sama menghardik itu dipakai kepada Petrus ketika Petrus menghalangi Yesus. Ketika Yesus bercerita, ia akan menderita, saudara. Lalu dia mengatakan, enyahlah iblis. Saudara, menghardik menunjukkan bahwa danau pada saat itu enggak sejalan dengan apa yang sedang direncanakan Yesus. Sama seperti Petrus yang ditegur karena dia enggak sejalan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saudara, topan dihardik oleh Tuhan karena dia mau membawa orang-orang ini ke seberang, sedangkan topan ini menghalanginya. Tuhan menghardiknya. Jadi ada banyak komponen-komponen yang tiba-tiba menjadi penghalang saudara, menjadi sesuatu yang memberatkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk itu. Ia akan menghardiknya. Dan disebutkan dalam teks kita, lalu redalah semuanya. Ayat 25 disebutkan, di manakah kepercayaanmu? Bukankah aku sudah mengajarkan kamu? Bukankah kamu mendengar berulang-ulang soal pengajaranku? Bukankah ada kisah-kisah penyembuhan yang si kusta, penyembuhan yang sakit dilakukan oleh Yesus? Murid-murid pun melihatnya. Di manakah kepercayaan? Tapi pertanyaan itu juga membawa pada orang-orang pada saat itu menjadi sadar siapa Yesus. Sudah pertanyaan di manakah kepercayaanmu menunjukkan bahwa mereka perlu untuk terus bertumbuh. Dan setelah mereka lihat danaunya tenang, saudara. Disebutkan mereka lalu berbisik. Siapakah sebenarnya orang ini? Saudara, kata-kata singkat ini, siapakah sebenarnya orang ini? Bagi tradisi Yahudi, pernyataan itu adalah pernyataan yang diungkapkan ketika ia berjumpa dengan sesuatu yang wow banget dan gak masuk akal manusiawi. Saudara. Dan perkataan-perkataan itu sampai juga ketika dia mengatakan angin dan air taat kepadanya. Dalam konteks orang-orang Yahudi, membawa mereka pada nyanyian-nyanyian ibadah mereka. Nyanyian-nyanyian ibadah itu adalah nyanyian di dalam Yesaya 50, Mazmur 89 yang menegaskan hal yang sama, saudara. Ketika mereka mendengar perkataan siapakah sebenarnya orang ini, angin dan air pun taat padanya, mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam ini. Seperti lagu-lagu Mazmur, lagu-lagu pujian yang mereka nyanyikan dalam ibadah-ibadah mereka. Saudara, mereka menjadi tahu Yesus adalah Tuhan. Belakangan hari saya ngikutin dialog-dialog tentang Agam Rijani ini. Mungkin saudara juga sempat ngikutinya. Saya jadi kagum sama orang luar biasa ini ya. Apalagi di podcastnya Deddy Kobuser ini ya. Kayaknya kok hidupnya enak banget ya. Oh, krisis, kemudian tapi ya jalan lagi ya. Terus dia kayak santai hidupnya, ya kemana aja, jalan aja. Saudara, bagi saya belum tentu mampu seperti dia ya. Bukan nolong orangnya nih ya, tapi menjalani hidup seperti dia. Tanpa kepastian, dijalani saja, uangnya habis, punya uang banyak lalu dihabisin. Saudara, beberapa dari kita mungkin sayang banget ya, hidupnya sia-sia banget ya. Kok gak punya visi ya? Enggak saudara, ya visinya itu. Kan dia ngomong ya, saya pengen jalan-jalan. Ya dia sedang menikmati hidupnya. Saudara, hanya orang yang punya keyakinan bahwa ada kecukupan dalam perjalanannya yang bisa melakukan seperti Agam. Kalau Agam bukan orang Kristen, harusnya saudara dan saya jauh lebih dahsyat dari Agam. Jauh lebih yakin bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita. Jauh lebih yakin Tuhan menyediakan di tengah krisis sekalipun Tuhan akan bangun menghardik apa yang menghalangi saudara. Tuhan akan menyediakan apa yang baik dan membuat saudara kagum. Siapakah orang ini? Karena saudara bertemu dengan Sang Kuasa atas segala semesta ini. Hari ini kita merenungkan 3 hal, saudara. Saudara, Tuhan itu sering mengajak saudara dan saya ke seberang.
Seberapa banyak dari kita mau mengiyakan? Karena di seberang sana ada banyak sekali pengenalan akan Tuhan yang kita akan temui. Tuhan kadang mengizinkan hal-hal berat terjadi. Itu bukan karena dia iseng, ya, tapi ia menolong saudara untuk membuat saudara kenal dia. Dan dalam penghujung hal-hal berat itu, kelak kita juga akan berkata, siapakah gerangan orang ini? Siapakah Yesus ini? Dia adalah Allah yang berkuasa atas semesta ini. Yang berkuasa atas masa depan saudara. Yang berkuasa atas hidup saudara. Kalau saudara sedang gelisah hari ini, datang pada Tuhan, bangunkan dia. Dia akan menjawab saudara. Kalau saudara sedang ada dalam ketidakpastian, Tuhan satu perahu dengan saudara. Selalu ada jalan. Dan semoga kita benar-benar mengatakan, Tuhan adalah Allah atas seluruh ciptaan. Termasuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berhat saat hening sejenak. Mari datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena punya firman Tuhan yang diperdengarkan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan menolong kami hadir dalam ibadah ini. Kami mau meyakini bahwa kesempatan inilah cara Tuhan juga memperkenalkan dirimu. Sebagai Allah yang mau menolong setiap kami dalam pergumulan kami. Yang terus bersuara untuk kami keluar dari kenyamanan-kenyamanan untuk menemukan siapa Tuhan sebenarnya. Kami hari ini mau berdoa menopang mereka yang sedang dalam gangguan kesehatan. Kami berdoa untuk kesehatan keluarga, untuk teman-teman, untuk sahabat, bahkan untuk diri kami sendiri. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami. Untuk VMK kiranya semakin membaik. Untuk hasil UAS juga makin baik dan IPK juga boleh naik. Kami berdoa juga untuk proses UMK semuanya dipermudah juga. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang menanti panggilan pekerjaan. Kami berdoa untuk proses-proses yang sedang dijalani rekan-rekan yang sedang persiapan CPNS. Tuhan berkatilah. Untuk mereka yang sedang menanti surat penempatan kerja yang belum terbit, Tuhan berikanlah kejelasan dan proses-proses menjadi lancar. Kami berdoa juga untuk dunia ini. Kami berdoa untuk kedamaian daerah-daerah perang. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami. Berikan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah seluruh pelayan. Tuhan berkatilah juga untuk setiap apa yang menjadi visi Tuhan boleh ditangkap dengan baik. Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami. Mereka yang dalam jenjang pacaran, jagai mereka dalam kekudusan. Agar mereka juga boleh saling kenal dan sampai saatnya tiba. Tuhan ikatkan mereka dalam cinta yang utuh. Tuhan berkatilah. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, teman-teman semua, hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dan dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk hidup, memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus nanti. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan.
baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita memuji Tuhan dan memberikan persembahan kita. Yang terakhir. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kami sungguh mengaguminya, karena Tuhan mengajak kami beberapa kali menyeberang masalah yang sulit, dan ketika itu juga kami menemukan Tuhan yang menolong kami, yang bangkit, yang menghardik segala kesulitan sehingga kami boleh melaluinya. Dan khususnya kami sungguh bersyukur karena melaluinya kami semakin mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin bergantung dan menyerahkan hidup kami untuk terus boleh menjadi berkat. Oleh karena itu, terimalah persembahan kami dan hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita ada di penghujung ibadah kita. Ada banyak panggilan Tuhan untuk kita pergi ke seberang. Kuatkan langkah untuk pergi ke seberang. Gak mudah, tapi dalam ketidakmudahan itu kita akan kenal Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Pandang Dia saat kita sedang gelisah. Karena hidup kita bukan dengan kekuatan kita, tapi kita bisa jalani karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap saudara yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah hidupmu bersama dengan seluruh keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan, usaha dan studimu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil pada waktunya. Diberkatilah engkau dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Semoga kita minggu depan bisa kembali bertemu dan juga kembali beribadah di sini. Apakah ada pengumuman dari ketua? Apakah ada pengumuman? Ada? Boleh, silakan. 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 Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, ini ada pengumuman untuk ibadah berikutnya. Boleh tolong di next. Nah, untuk tanggal 13 Juli itu akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Nah, jamuan kudus ini akan dilaksanakan di ibadah pertama jam 9 ya, yang akan maaf, diralat teman-teman. Perjamuan kudus dilaksanakan di ibadah kedua itu jam 4 sore yang akan dipandu oleh penatua. Nah, perjamuan kudus dilayani oleh pendeta David. Dan juga perjamuan kudus akan dilaksanakan di rumah, itu dilayani pada Minggu 13 Juli. Nah, untuk jemaat-jemaat yang ingin dilayani di rumah bisa menghubungi TU, itu paling lambat 6 Juli. Jadi hari ini ya paling lambat. Oke. Next. Oke, teman-teman sekalian, happy Sunday.